Halo semua, perkenalkan nama saya Persapa Saribu dengan NIM 2103020008 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Izinkan saya sedikit untuk menjelaskan tentang rantai makanan. Rantai makanan merupakan suatu proses di mana terjadinya makanan-makanan dalam suatu ekosistem. Tujuan dari makanan-makanan ini merupakan untuk memindahkan suatu energi atau perpindahan energi dari suatu organisme ke organisme lain, karena tidak semua organisme dapat menghasilkan energinya sendiri, sehingga mereka melakukan proses namanya makan. Perlu kita tahu, dalam suatu rantai makanan terdapat beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang mampu memasak makanan mereka sendiri melalui proses fotosintesis, sehingga dapat digolongkan sebagai tumbuh-tumbuhan laut, fitoplankton, dan lain sebagainya. Yang kedua merupakan konsumen primer. Konsumen primer ini merupakan konsumen yang akan pertama kali memakan produsen tersebut, yang biasanya konsumen primer ini dapat digolongkan sebagai zooplankton, ikan-ikan pemakan tumbuhan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah konsumen sekunder. Konsumen sekunder ini biasanya digolongkan sebagai hewan-hewan karnivora seperti ikan-ikan dan lain-lainnya. Dan yang terakhir merupakan konsumen puncak. Konsumen puncak ini biasanya digolongkan sebagai ikan-ikan yang berukuran besar ataupun ikan-ikan lainnya, yang dimana ikan-ikan ini tidak ada lagi yang mengonsumsi mereka, sehingga mereka digolongkan sebagai konsumen puncak. Dan yang terakhir adalah decomposer. Decomposer merupakan suatu organisme kecil yang dimana ia akan mengurai bangkai-bangkai dari suatu organisme yang telah mati, seperti organisme dari konsumen puncak tersebut, dimana ia akan membuat bangkai tersebut menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, sehingga dapat digunakan oleh fitoplankton atau tumbuhan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam proses fotosintesis. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya proses rantai makanan ini terus berlanjut dan terus berkelanjutan dan terus berkaitan, sehingga jika salah satu dari tingkatan produsennya tidak ada, maka tidak ada namanya rantai makanan. Misalnya, jika suatu produsen tidak ada dalam suatu ekosistem, maka konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen puncak tidak dapat hidup karena produsen tersebut merupakan sumber makanan utama mereka. Saya berikan satu contoh dalam rantai makanan wilayah laut. Yang pertama itu fitoplankton, tumbuh-tumbuhan yang digolongkan sebagai produsen karena mereka mampu memasak makanan mereka sendiri, yang dimana produsen ini akan dimakan oleh konsumen primer. Konsumen primer ini seperti udang-udang, zooplankton, dan ikan-ikan pemakan tumbuhan lainnya. Yang ikan-ikan, zooplankton, dan udang ini akan dimakan oleh ikan-ikan yang berukuran besar, yang biasanya itu digolongkan sebagai konsumen sekunder. Dan konsumen sekunder ini atau ikan-ikan yang berukuran sedang ini akan dimakan oleh ikan-ikan yang berukuran besar, yaitu seperti hiu, paus makan daging, dan lain sebagainya. Mereka digolongkan sebagai konsumen puncak. Karena tidak ada lagi yang mengonsumsi hewan tersebut. Dan yang terakhir itu adalah decomposer. Decomposer ini akan mengurai bangkai-bangkai dari makhluk hidup tersebut seperti konsumen puncak tadi. Dan ketika konsumen puncak itu mati, maka decomposer akan bekerja untuk mengurai bangkainya hingga menjadi partikel-partikel kecil yang dapat digunakan oleh rumput laut dan fitoplankton dalam melakukan proses fotosintesis. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.